Halo sahabat, nonton bareng lagi yuk. Sering nonton boleh, tapi jangan lupa makan dan tetap jaga kesehatan ya. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Unthinkable yang rilis pada tahun 2010 dan dibintangi oleh Samuel L. Jackson, Michael Sheen, dan lain-lain. Film ini memang sedikit mengundang kontroversi ya, karena di sini sedikit menyinggung masalah agama dan masalah bom, di mana ada seorang laki-laki yang menaruh bom di beberapa kota di Amerika, dan tim interogasi dari pihak Amerika menginterogasi lelaki tersebut dengan cara yang sedikit bisa dikategorikan agak brutal. Tapi ya mungkin bagi kalian yang sering nonton film-film berdarah seperti Saw dan lain-lain, mungkin menurut kalian film ini nggak seberapa. Oke, daripada kalian bosanin dengernya, yuk langsung aja ke ceritanya. Di bagian awal film diperlihatkan seorang laki-laki yang sedang merekam dirinya. Dia bernama Stephen Arthur Younger dan nama aslinya adalah Yusuf Atta Muhammad. Dia adalah mantan anggota Delta Force dan dia juga merupakan warga Amerika namun ia beragama Islam. Dia ahli dalam perakitan bom dan nuklir, dan di dalam video ini dia mengatakan bahwa ia meletakkan 3 bom nuklir di 3 kota berbeda di Amerika. Lalu scene berpindah kepada seorang wanita yang sedang berjalan. Ia ini adalah special agent yang bernama Helen Brody. Kita panggil Helen saja ya. Dia adalah anggota FBI dan merupakan pimpinan dalam investigasi teroris. Pada pagi hari mereka melakukan briefing seperti biasa dengan rekan-rekan satu timnya, dan ia mendapatkan sebuah kiriman yang berisi data seseorang dan keluarganya, namun ia tidak begitu memperhatikan. Ternyata itu adalah data dari seseorang yang bernama Henry Harold Humphreys. Kita panggil ia Henry aja ya. Jadi di sini ya, dia ini adalah bagian dari kepolisian, namun ia melakukan hal-hal yang berbahaya. Hal-hal yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh manusia lainnya, ia mampu melakukannya, seperti melukai seseorang, namun dia tidak akan dituntut atas kesalahan tersebut. Lalu scene berpindah ke kantor tempat kerja Agent Helen tadi. Di sini ada rekannya yang melihat berita. Di televisi tersiar berita dari video seseorang yang viral yang mengatakan bahwa ia meletakkan bom di 3 kota di Amerika. Ternyata berita itu tidak hanya di satu televisi, tapi hampir di semua televisi, dan di sini mereka bertanya-tanya mengapa mereka tidak mengetahui hal ini. Mengapa pihak televisi mengetahui dan mendapat berita ini terlebih dahulu, sementara mereka yang seharusnya berada di bidang ini tidak mendapatkan laporan apapun. Ternyata di sini Agent Helen menyadari bahwa lelaki yang ada di televisi tersebut ia pernah melihat wajahnya. Ternyata memang ia pernah menginvestigasi kasus yang berkaitan dengan lelaki tersebut. Lalu datanglah temannya agen lain. Di sini ia mengatakan pada Agent Helen bahwa kita semua harus bekerja sama dan menjadikan ini prioritas utama dibandingkan yang lainnya. Dan di sini ia mengatakan kepada Helen bahwa ia akan membawa Helen ke suatu fasilitas, yaitu fasilitas rahasia. Sementara itu di depan rumahnya Henry sudah ada beberapa orang polisi yang sepertinya ingin menginterogasinya. Sebenarnya di sini Henry ini memang seseorang yang berbahaya, namun entah kenapa ia ini seperti memiliki hak veto untuk tetap bebas. Ia pun menghubungi seorang polisi kenalannya dan menanyakan mengapa ada 2 orang polisi di depan rumahku. Lalu polisi itu pun menghubungi Agent Helen dan mengatakan tolong tarik mundur anggotamu karena Henry ini sangat berbahaya. Lalu di sini Helen menyadari berkas file yang ia terima tadi pagi dan membacanya. File itu bersifat rahasia yang mengatakan bahwa lelaki ini, yaitu Henry tadi, adalah lelaki yang berbahaya dan bersenjata. Dilarang untuk menangkap dia dan keluarganya. Lalu 2 agen FBI ini pun pergi ke rumah tersebut dan ia menyadari 2 polisi tadi sudah masuk. Mereka berdua pergi ke rumahnya Henry dan di sini Henry menaruh senjatanya. Ini menandakan bahwa ia sebenarnya tidak ingin menyakiti siapapun. Lalu Henry dibawa ke fasilitas FBI. Di sini ia juga bertemu dengan Agent Helen. Di sini mereka berdua menginterogasi Henry. Lalu di sini Agent Helen memperlihatkan datanya Stephen Arthur Younger tadi, lelaki yang viral dengan video pengancaman bom nuklirnya. Ya, memang Henry mengenalinya tapi hanya melihatnya lewat televisi. Lalu tiba-tiba agen yang lain pun datang. Di sini mereka membebaskan Henry dan itu membuat Helen bertanya-tanya. Sebenarnya ada apa dan siapa dia lelaki botak hitam tadi? Dan bapak ini pun mengatakan bahwa itu masih rahasia. Keesokan harinya, Agent Helen bersama Agent Paul dan rekan-rekannya yang lain dibawa ke sebuah fasilitas rahasia dan mereka bertemu dengan Jenderal Paulson. Dia adalah pemimpin dalam operasi ini. Dan ketika ia mengajak Agent Helen dan yang lainnya masuk, mereka bertemu dengan Henry dan rekannya.
Di sini Helen sedikit bertanya-tanya sebenarnya ini ada apa dan mengapa ia bertemu dengan lelaki hitam yang bernama Henry ini. Sebenarnya siapa dia? Lalu mereka menuju ke sebuah ruangan. Di sana sudah menunggu rekannya Agent Helen dan mereka melihat sebuah video yang telah direkam oleh Stephen Arthur Younger tadi. Oke, karena nama dia adalah Yusuf Atta Muhammad dan di film ini ia dipanggil Yusuf, kita akan menyebut namanya Yusuf. Di dalam video ini, Yusuf mengatakan, dengan nama Allah dan nama Nabi Muhammad SAW, aku yang bernama Yusuf Atta Muhammad, dan ia menggambarkan di sini di mana ia meletakkan bom, yaitu bom pertama di sebuah lokasi dan bom kedua di lokasi berbeda, yang mana semua bom ini sudah diset waktu 6 hari dalam waktu hitungan mundur. Ini adalah bom ketiga di tempat berbeda lainnya. Lalu Helen pun bertanya sebenarnya siapa lelaki ini, dan apakah memang video ini asli dan bom itu apakah benar-benar asli juga. Dan di sini jenderal ini pun mengatakan bahwa itu benar adalah bom asli. Jenderal ini pun lalu menjelaskan dia adalah bagian dari kita, dia adalah mantan dari anggota militer, anggota dari Delta Force, dan ia ahli dalam bidang nuklir dan perakitan bom. Dia sangat tahu dengan apa yang ia lakukan, ia sangat ahli di bidangnya dan ia juga dulu pernah beroperasi di Irak. Dan fakta lainnya, dia adalah 100% warga Amerika. Jadi di sini Yusuf mendapatkan bahan untuk membuat bom nuklir dari fasilitas Rusia yang pernah ia periksa dulu. Dan memang Rusia mengakui bahwa mereka kehilangan sekitar 15-18 pon bahan peledak untuk membuat bom nuklir. Lalu di sini Agent Helen mengatakan bahwa hal yang pertama harus mereka lakukan adalah menemukan Yusuf ini. Dan tiba-tiba ia pun disela oleh Henry dari belakang dan mengatakan tidak perlu dilakukan karena sebenarnya kalian sudah menemukannya, bukan? Di sini Henry hanya menebak, namun ternyata itu benar. Yusuf telah ditangkap oleh tim operasi rahasia ini. Jenderal Paulson pun akhirnya membawa mereka semua ke sebuah ruangan lain, di mana di sini terdapat banyak para ahli dan ada sebuah bunker yang bisa dilihat dari luar bahwa ada Yusuf di dalam sana. Untuk informasi bagi kalian, sebenarnya Henry ini benar-benar sangat diperlukan oleh pemerintah Amerika dalam tim operasi rahasia, yang mana Henry ini sering melakukan investigasi dengan caranya sendiri dan tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Kalian bayangin ya, kalau kalian menginvestigasi seseorang dengan kekerasan, pasti kalian nggak tegaan. Dan di sini perlu seseorang yang tega seperti Henry, agar mereka bisa mendapatkan informasi. Ya tentunya orang seperti Henry ini tidak semuanya suka. Henry pun lalu masuk ke ruangan Yusuf itu dan mengambil benda tajam, dan petugas yang ada di dalam ruangan itu mengira bahwa Henry ingin melukai Yusuf ini dan ia pun menghalanginya. Ternyata Henry ini malah memukul petugas itu. Tentunya semua orang terkejut dan berusaha untuk mengeluarkan Henry dari ruangan itu. Helen pun masuk ke ruangannya Yusuf dan mengelap Yusuf yang sudah kebasahan. Di sini Helen menanyakan tentang istri dan anak-anaknya Yusuf. Istri dan anak-anaknya Yusuf sudah pergi meninggalkannya karena Yusuf terlibat dalam bidang nuklir-nuklir ini. Dan di sini Yusuf mengatakan bahwa ia sudah menerima takdirnya. Lalu setelahnya, Agent Helen bersama rekan-rekannya yang lain membicarakan tentang bagaimana untuk menemukan lokasi ini dari gambar yang mereka lihat tadi. Mereka juga melacak ATM, visa, paspor, dan lain-lain. Setelahnya, Agent Helen diminta untuk menemui Henry. Ternyata di sini Henry membaca file tentang Helen ini, yang mana Helen adalah seseorang yang sangat hebat. Ya namanya juga dia adalah agent FBI, tidak mungkin ia orang sembarangan. Semua orang yang lainnya dibebas tugaskan dan tinggallah di sini Henry, Agent Helen, dan beberapa agent lainnya. Henry pun mulai melakukan pekerjaannya bersama asistennya. Ia masuk ke ruangannya Yusuf dengan membawa peralatannya. Di sini kalian bisa melihat bahwa tangannya Yusuf sedang diikat dengan sangat eratnya. Dan ia ditanyakan di mana lokasi bom tersebut. Tentu saja Yusuf tidak mau mengatakannya dan lalu jarinya dipotong oleh Henry. Dan di sini membuat semua agen yang ada di luar terkejut. Yusuf berteriak kesakitan. Namun Henry mengatakan di sini bahwa itu hanyalah sebuah jari dan ia pun dipaksa untuk keluar. Termasuk Helen di sini, ia menentang apa yang dilakukan oleh Henry, itu sangat tidak manusiawi. Dan Henry pun mengatakan, oke, jika aku tidak boleh melakukan ini, kalian silakan tanya pada pemimpin kalian. Lalu bapak ini pun mengatakan bahwa apapun harus dilakukan demi menyelamatkan negara kita. Ya, tentunya Henry di sini merasa menang bahwa ia tidak salah. Kepala Yusuf dibekap dengan plastik dan itu membuat dia kesulitan untuk bernafas. Kembali lagi ia ditanyakan oleh Henry di mana posisi bom tersebut dan Yusuf tidak mau mengatakannya, lalu Henry menusuk perutnya dengan pisau. Yusuf yang kesakitan mengundang perhatian dan rasa miris dari agen-agen yang melihat dari luar.
Helen sangat tidak mengerti dan tidak terima hal ini dilakukan dan ia pun memutuskan untuk keluar dari ruangan tersebut. Helen mengatakan bahwa yang dilakukan di dalam sana sangat tidak manusiawi. Dan lelaki ini pun mengatakan jika saja bom itu meledak, maka hal yang kamu katakan itu tidak ada artinya jika banyak dan ribuan warga Amerika yang mati karena bom yang ia taruh. Agent Helen tahu apa yang dikatakan oleh temannya ini benar, namun ia sangat dilema di sini. Yang namanya juga wanita, pasti hatinya tidak tega jika melihat hal seperti ini. Yusuf kembali disiksa dan tangannya digantung hingga badannya melayang dan di sini semua orang menyaksikannya termasuk Helen. Helen pun berusaha untuk menenangkan dirinya dan tiba-tiba Henry pergi mengikutinya. Singkat cerita, dalam pembicaraan mereka ini, di sini Henry berperan sebagai orang yang jahat sehingga Yusuf ini akan ketakutan dan Helen akan berperan sebagai orang yang baik. Di mana dari sini, setelah Yusuf disiksa oleh Henry, Helen mungkin bisa saja nantinya menginterogasi Yusuf dan mengambil hatinya untuk mengetahui di mana Yusuf menaruh bom-bom tersebut. Sekali lagi ya, Henry menjadi tokoh jahatnya dan di sini Helen menjadi investigator yang baik. Helen pun akhirnya mengikutinya dan masuk ke ruangan Yusuf. Di sini Helen berkata kepada Yusuf bahwa lelaki tadi yang menyakitimu dia tidak akan pernah berhenti. Sebelum kamu disakiti lebih olehnya, lebih baik kamu mengatakan di mana posisi bom tersebut. Di sini Helen mencoba untuk mengambil hatinya Yusuf. Ia mengatakan bahwa istri Yusuf dan kedua anaknya masih berada di Amerika. Coba kamu bayangkan jika seandainya istri dan anakmu terkena bom ini dan menjadi korban. Nampak wajah sedih di Yusuf ini, namun ia tetap bungkam dan ia pun kembali disiksa sampai malam. Hari pun berganti dan sudah pagi. Di sini diperlihatkan keramaian di kota-kota dan bayangkan saja jika seandainya bom-bom tersebut ditaruh di kota-kota ini. Di ruangan interogasi, Yusuf di sini sudah banyak mengalami luka-luka. Lalu tiba-tiba ada telepon yang mengatakan bahwa istri Henry sedang datang. Henry pergi menemui istrinya dan mereka beristirahat untuk makan. Seperti yang kalian lihat di sini Henry bersama istrinya sedang makan berdua dan mereka video call dengan dua orang anak mereka. Helen menyuruh Henry untuk segera ke dalam karena mereka membutuhkan Henry dan di sini Helen berbicara dengan istrinya Henry. Di sini istrinya Henry mengatakan bahwa sebenarnya Henry itu tidaklah seburuk yang kamu lihat. Agent Helen lalu kembali ke dalam bertemu dengan timnya untuk melanjutkan investigasi. Lalu di sini ia dipanggil oleh seseorang untuk kembali ke dalam menemui Henry. Agent Helen pun lalu masuk ke dalam dan mendapati jari Yusuf yang sudah dipotong-potong. Di sini dimaksudkan ketika Henry menyiksa Yusuf ini, maka Agent Helen bisa mengorek informasi dari Yusuf. Agent Helen pun menanyakan sebenarnya apa maumu, apa keinginanmu, karena dari video sebelumnya tidak dikatakan keinginannya apa, ia hanya ingin meletakkan 3 bom tersebut. Nah dari sinilah akhirnya ia mengutarakan apa keinginannya. Ia pun dibersihkan dan dipakaikan baju seolah-olah di sini ia tidak disakiti. Dan perekaman video pun dimulai dan ia mengatakan bahwa ia adalah seorang muslim yang merupakan warga Amerika. Dia mengatakan bahwa ia akan mengatakan di mana lokasi bom tersebut jika keinginannya dipenuhi. Yang pertama, tidak ada lagi bantuan untuk para militer yang menyiksa negara-negara Islam. Mungkin kalian tahu apa yang dimaksudkan di sini, seperti halnya yang dilakukan oleh tentara-tentara asing kepada Palestina. Yang kedua, tolong tarik semua tentara-tentara Amerika yang berada di negara-negara Islam. Ia telah mengutarakan keinginannya dan terakhir ia mengatakan Allah memberkati Amerika. Dan di sini para jenderal dan agen-agen ini pun malah berdebat satu sama lain mengatakan apa gunanya kita mengikuti keinginan lelaki ini. Di sini Henry malah mendukung Yusuf dan ia mengatakan ya udah ikuti aja apa keinginan Yusuf ini karena keinginan Yusuf ini tidak begitu berat. Ia hanya ingin agar tentara Amerika yang berada di negara-negara Islam ditarik mundur. Begitupun bantuan yang diberikan kepada negara-negara sekutu yang menguasai negara Islam yang lain agar mereka tidak lagi menyiksa negara Islam. Mereka hanya memiliki 21 jam tersisa sebelum bom meledak. Dan setelahnya, Helen bersama tim yang lain melihat video rekaman CCTV di mana Yusuf ditangkap. Di sini terlihat bahwa Yusuf hanya berdiri saja di sana untuk waktu yang cukup lama, sampai akhirnya ia ditangkap. Dan ia sudah mempersiapkan diri dengan segala hal kemungkinan terburuk yang akan terjadi padanya. Mungkin Yusuf sudah berada di titik puncaknya. Ia mengatakan kepada Helen bahwa ia sudah tidak sanggup lagi. Ia juga mengatakan bahwa tolong katakan kepada lelaki tadi untuk tidak lagi menyiksaku. Dia hanya menginginkan istri dan anaknya, kata Yusuf.
Helen mengatakan semuanya akan baik-baik saja jika kamu memberikan lokasi di mana bom itu berada. Yusuf pun memberikan lokasi tapi hanya satu. Helen mencatatnya dan memberikan kepada jenderal, lalu penyusuran dilakukan. Tim FBI dikerahkan untuk menemukan lokasi tersebut dan akhirnya ketemu. Namun bom sudah tidak ada di sana. Mereka pergi ke atas gedung dan di sana menemukan fotonya Yusuf. Dan ketika foto itu diambil, itu ternyata adalah pemicu dari sebuah bom yang meledak tiba-tiba. Dari ketinggian gedung itu mereka bisa melihat bom itu meledak. Ternyata Yusuf merencanakan ini semua agar Helen dan para tim melihat proses terjadinya ledakan tersebut. Helen yang sangat marah karena banyaknya korban berjatuhan atas bom meledak itu, ia pun pergi menemui Yusuf. Ia mengatakan pada Yusuf, mengapa kamu melakukan ini dan di mana bom-bom selanjutnya? Ia menyakiti Yusuf dan Yusuf malah balik membentaknya. Yusuf mengatakan, kalianlah yang orang-orang jahat. Aku adalah warga Amerika, Muslim Amerika, namun aku mencintai Amerika. Tidak dengan kalian, kalian menghancurkan negeri ini. Aku bangga dengan agamaku, namun kalian meludahi agamaku. Lihatlah apa yang kamu lakukan, kamu menyakiti diriku seperti ini. Kamu tidaklah lebih baik dari orang-orang sepertiku. Dan akhirnya di sini tim investigasi telah menghubungi istrinya Yusuf yang bernama Jehan. Jehan dibawa menemui Yusuf ke dalam ruangannya dan di sini ia terkejut dan mengatakan, apa yang telah kalian lakukan pada suamiku? Ia tidak percaya bahwa Yusuf telah diperlakukan seburuk ini. Jehan diminta kerjasama untuk menemukan bom ini dengan menanyakan kepada Yusuf di mana lokasinya. Yusuf di sini tentunya merasa malu dengan keadaannya yang dilihat oleh istrinya saat ini. Yusuf tetap diam, dia tidak mau mengatakannya. Lalu di sini tiba-tiba terjadi perdebatan di antara para tim investigasi. Dan Henry pun membunuh Jehan di depan Yusuf dan itu membuat Yusuf sangat terkejut. Henry benar-benar dianggap sudah di ambang batas. Namun walau bagaimanapun mereka tetap harus menemukan di mana lokasi bom ini dan akhirnya kedua anak Yusuf dibawa ke dalam. Yusuf dibawa keluar dari ruangan tersebut sedangkan kedua anak Yusuf dibawa ke dalam ruangan itu. Jadi di sini Yusuf dari luar melihat kedua anaknya berada di dalam ruangan di mana ia disiksa tadi. Tentu saja di sini Yusuf sangat takut ketika Henry masuk ke dalam. Ia takut jika anaknya diapa-apakan oleh Henry. Dan ketika lampu dimatikan oleh Henry, di sini Yusuf berteriak-teriak, tolong selamatkan anakku. Dia tidak ingin anaknya diapa-apakan. Kalian boleh menyiksaku tapi tidak dengan anakku. Dan dengan keputusasaannya ini, Helen pun menanyakan di mana lokasi bom-bom tersebut. Lalu Yusuf pun mengatakannya. Bom pertama, bom kedua, dan bom ketiga. Lokasi itu pun dicatat dan pencarian bom langsung dilakukan oleh tim. Para tim militer berusaha untuk membuka ruangan investigasi tersebut demi menyelamatkan kedua anaknya Yusuf. Sebenarnya di sini Henry tidak melakukan apa-apa, ia hanya ingin Yusuf yakin bahwa Henry akan melakukan tindak kejahatan kepada kedua putrinya, seperti ketika dia membunuh istrinya. Maka dengan begitu, Yusuf akan memberitahukan di mana lokasi bom tersebut. Namun karena tindakan Henry ini sudah dicegat oleh para tim, ini membuat apa yang dilakukan oleh Henry sia-sia karena ternyata ada bom keempat. Semua orang pun terdiam karena memang setelah dihitung dari bahan peledak yang hilang, memang sebenarnya bisa membuat 4 bom nuklir. Mereka kembali menyuruh Henry untuk menanyakan kepada Yusuf di mana bom itu, namun itu sepertinya tidak bisa dilakukan. Karena tiba-tiba Yusuf mengambil pistol yang ada di petugas ini dan menembak dirinya sendiri, lalu ia pun mati. Oke, berarti dari sini investigasi pun selesai karena Yusuf sudah mati. Ketiga bom memang sudah diketahui, namun bagaimana dengan bom satu lagi? Agen Helen lalu memutuskan untuk keluar ruangan dan di sini ia bertemu dengan kedua anaknya Yusuf dan Jehan, yang mana sekarang mereka adalah yatim piatu. Mungkin Helen akan memutuskan untuk merawat mereka. Lalu keesokan harinya para tim penjinak bom menemukan bom-bom tersebut. Mereka berhasil menghentikan waktu mundurnya. Akhirnya mereka berhasil menyelamatkan Amerika. Namun tahukah kalian bahwa Henry benar bahwa Yusuf telah menempatkan bom keempat? Terlihat di sana bahwa bom telah menunjukkan detik kedua, 1, dan film pun berakhir. Di film ini kita sempat dibikin berpikir apakah sebenarnya Yusuf ini jahat. Lalu tiba-tiba kita kembali lagi berpikir sebenarnya Yusuf ini berniat baik untuk menyelamatkan negara-negara Islam. Lalu kita juga dibuat berpikir bahwa Henry yang lelaki hitam botak tadi adalah seseorang yang jahat. Namun sebenarnya di sini ia melakukan kejahatannya agar yang lain tidak perlu melakukannya. Ya biarlah tangannya yang kotor untuk berbuat jahat, mungkin itu yang ia pikirkan dan ia pun ingin menyelamatkan negaranya.
Ya, pada akhirnya ini hanyalah sebuah film dan fiksi belaka, dan inilah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video dan channel ini, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video alur cerita berikutnya. Bye-bye!